Dharma Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Buddha, para bodhisattva dan para dewa. Kita semua dapat hadir pada hari ini. Kebaktian di hari Minggu terakhir ya, di tahun 2025. Jadi waktunya pas lah ya. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan Dharma di sana dengan tema membentuk nasib. Bapak Ibu, Saudara Saudari Dharma, dalam kehidupan ini tentunya kita selalu bicara apa sih nasib kita? Bagaimana sih nasib kita ke depannya? Jadi kalau misalnya kita bertanya, tahun depan saya baik atau tidak? Tapi tidak ada yang tanya, tahun depan saya masih hidup atau tidak gitu. Nggak ada yang tanya gitu ya. Jadi kalau itu nggak ada yang tanya tahun depan Romo atau Sufu, saya masih hidup nggak ya gitu ya. Kalau dibilang, wah nggak hidup, mati juga sekarang juga. Jadi nggak usah tunggu tahun depan ya. Nah jadi Bapak Ibu, Buddhisme tidak mengenal namanya takdir. Ya, tapi nasib adalah sesuatu yang memang kita alami dalam kehidupan sekarang. Berbicara mengenai nasib, Buddha sudah mengatakan 2600 tahun yang lalu dalam Anguttara Nikaya buku keempat syair 61 sampai 62 ada 4 hal para biku yang diinginkan oleh manusia. Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah kedudukan sosial. Yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat adalah kebahagiaan setelah meninggal. Jadi Buddha 2600 tahun lalu sudah tahu kalau manusia itu pasti menginginkan ini, gitu ya. Ada yang tidak menginginkan kaya? Nggak ada. Semua orang kalau ditanya pasti mau kaya. Bahkan mungkin dalam kandungan kalau bisa ditanya, kalau orang tuanya nggak kaya, mungkin nggak mau lahir. Wah saya nggak mau lahir balik lagi gitu ya. Karena berarti apa? Nggak baik gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, apakah ini salah gitu? Buddha sudah mengatakan ini, 4 hal ini memang yang pasti akan dicari oleh manusia. Apakah ini salah? Buddha tidak mengatakan ini salah. Tapi hanya meluruskannya saja. Ya. Orang berhak, boleh kaya. Walaupun itu relatif ya, yang namanya kaya itu relatif. Ya, kalau saya belum punya apa-apa, saya punya motor, mungkin sudah kaya. Tapi kalau punya motor, mau punya mobil, baru saya bilang kaya. Jadi memang relatif. Kita tidak bicara hal itu, ya. Nah, kemudian semua yang diperoleh hanyalah dengan keinginan, tapi melalui perbuatan. Jadi Buddha meluruskan semua hal itu boleh, ya, tapi tentunya dengan melalui perbuatan. Kekayaan, ya, kekayaan tentunya kita tahu kalau kekayaan ini karena efek dari kita berdana. Ya, banyak cerita dari murid Buddha, ya, yang memang menjadi penyokong, ya, itu karena memang dia banyak berdana. Jadi dana ini memang bukan hanya dana uang, ya, dana kepada yang lebih membutuhkan, ya, dana yang lebih kepada membutuhkan. Jadi kalau memang itu sangat dibutuhkan, ya, dana itu akan menjadi lebih besar manfaatnya. Walaupun yang berdananya mungkin sedang membutuhkan juga, ya. Yang kedua, kedudukan sosial. Orang memakai kemasyuran, ya, kuncinya adalah melalui sila, perbuatan. Ya. Nggak usah kita berbicara dalam kehidupan yang lalu, kalau sekarang saja, kalau ada orang yang berbuat dengan baik, tentunya dia menjadi teladan. Kalau teladan ya pasti masyhur, gitu ya. Walaupun sekarang ada juga kemasyhuran lewat sosmed, gitu ya. Kalau sering-sering posting, gitu ya, viral, gitu ya, nah, jadi masyhur juga, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kesehatan. Semua orang pasti ingin sehat.
Orang sehat maunya banyak. Kalau orang sakit maunya cuma satu, sehat gitu ya. Nggak ada orang sakit ditanya mau apa, mau duren, nggak ada. Pasti bilang mau pulang dulu gitu ya, mau sembuh. Kalau di rumah sakit dia bilang mau pulang. Nanti kalau udah sampai rumah baru dia bilang mau duren. Jadi orang sehat wajar bagi kita banyak keinginan. Makanya Buddha tidak mengatakan nggak boleh, bukan itu ya. Boleh saja ya. Tapi tetap kita harus bisa kembali mengendalikan diri kita. Yang berikutnya adalah kebahagiaan setelah kematian. Semua orang ketika meninggal dunia ingin lahirnya yang kalau saya boleh memilih gitu ya, maunya matinya yang nggak ada rasanya gitu ya. Toto tidur blek gitu ya, langsung tumima lahir. Walaupun tidak seperti itu ya. Teorinya memang ketika orang lahir meninggal ada cuti citanya ya, di mana pada saat itu dia memikirkan sesuatu dia akan lahir di sana. Ya. Tapi untuk mencapai itu kita perlu perbuatan baik yang terus menerus. Karena kalau tidak, kita tidak ingat apa perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam tradisi Tionghoa sebenarnya ada kalau pernah dengar, kalau kita kan kalau memang ada jenazah di peti, kemudian kan kita minyak ya, keluarga kasih minyak gitu ya. Kemudian kan bilangnya jangan sampai air matanya kena ke badan katanya. Ya. Tapi setelah itu nggak ada penjelasan lagi, karena memang di kita itu memang kebanyakan begitu ya, seperti itu ya. Mama saya juga seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa, jawabannya pasti pakai mantranya cuma satu. Dari sononya udah begitu gitu. Kalau dibilang dari sononya udah susah gitu ya. Dari sononya dari mana gitu ya. Nggak tahu tuh. Dari emak, dari popo, dari semuanya gitu ya. Udah ikutin aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan Buddhisme, ketika ada orang meninggal dan kemudian kita bukan mendoakan dia, tapi malah memberatkan dia, yang jenazah tersebut, dia akan merasa berat. Ya, kalau dia berat, dia tidak akan terlahir di alam yang bahagia. Ya, jadi bukan berarti, wah kalau anak nggak menangis bukan hao, bakti, bukan. Ya, bakti itu ditanamkan, dilaksanakan ketika orang tua hidup. Ya, kalau hidup disia-siakan, ya setelah meninggal ditangis-tangisin. Jadi untuk apa? Ya, jadi ketika hidup layanilah dengan susila. Jadi kembali lagi ya, jadi ada cerita memang ada seorang ibu yang memang pada saat hidupnya itu adalah menjadi penyokong sangga, ya, menjadi penyokong sangga. Tapi karena pada satu hari si ibu ini meninggal, ya, si ibu ini meninggal, kemudian setelah selesai upacaranya ada seorang biku begitu mau ke wihara melihat ada bayangan, ya bayangan ternyata itu ibu yang belum lama meninggal. Ditanya kenapa kok ada di sini, jadi ada di alam peta, di alam setan. Kenapa? Karena dia ketika mau meninggal ditangisi oleh anak-anaknya, jadi dia berat kepada anak-anaknya. Tapi memang sementara karena dia karma baiknya demikian melimpah, setelah itu dia akan lahir di alam dewa, di alam sorga. Kembali lagi ya, semua orang pasti ingin seperti itu ya, kaya, masyhur, sehat, ya. Kemudian juga yang keempat bahagia, setelah meninggal mencapai ke suatu kebahagiaan. Karena itulah kalau kita di Kelenteng ada yang namanya 3 dewa, yaitu Fuluso kan ya, dewa kesehatan, dewa panjang umur, dewa kemakmuran. Karena kita maunya 3-3-nya, makmur, sehat, panjang umur. Tapi jarang yang 3-3-nya. Ada yang sehat, makmur, ya, tapi nggak panjang umur. Ada yang
makmur, panjang umur, tapi nggak sehat, gitu ya. Kan ada ya seperti itu ya. Jadi inilah dia fenomena yang semua orang maunya memang menginginkan sesuatu yang apa ya, mencapai sesuatu yang bahagia gitu ya. Makanya kan kalau kita tahun baru, kita kan ucapinnya Sinien Kuaile. Sinien itu tahun baru, Kuaile itu adalah bahagia. Jadi kita maunya memang bahagia, walaupun bahagia itu relatif ya. Kebahagiaan orang, setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Itu dari sisi Buddhismenya, ya, dari sisi Buddhismenya. Kemudian kalau kita lihat dari kebudayaan, kebijakan Timur, ya, kebijaksanaan Timur, ada juga 4 faktor. Ya, jadi tadi 4 faktor ya, yang dicari manusia dari sisi Buddhisme, tapi juga ada 4 faktor ya, yang membuat orang itu juga kenapa ya maunya itu menjadi orang yang sukses. Yang pertama ya adalah Mia. Mia itu adalah sesuatu yang dibawa ketika lahir. Ya. Janaka karmanya lahir di alam manusia. Tapi setelah itu bermain tuh mianya, lahir di manusia tapi di keluarga yang mana? Ada yang keluarganya mungkin berkecukupan. Ada keluarga yang tidak berkecukupan. Ada yang lahirnya sempurna. Ada yang lahirnya tidak sempurna. Mianya, ya mia itu adalah yang ketika lahir itu yang dibawa. Yang kedua, ki. Jadi tadi homia maunya mia yang bagus, ki itu adalah nasib yang dibawa sepanjang perjalanan. Ya, sepanjang perjalanan. Jadi kita mau sebutnya hoki. Hoki itu adalah nasib yang dibawa dalam perjalanan hidup kita. Ya. Setelah itu yang ketiga adalah hong sui, elemen. Jadi kadang itu adalah perlu mendukung. Nanti saya jelaskan kenapa berbicara seperti ini. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah, tadi yang pertama adalah homia, kedua hoki, ketiga hongsi, yang keempat hopeng. Kita punya homia bagus, punya hoki bagus, hongsinya juga bagus, tapi nggak ketemu hopeng. Jadinya bagaimana? Nggak ada yang mengarahkan kan ya, jadi berantakan gitu ya. Jadi ini adalah yang dari lahir kita bawa. Perjalanannya ada, yang mendukung ada hongsinya, tapi ketemu teman yang bisa membantu kita. Karena itulah dalam Manggala Sutta, bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Ya, jadi pandai-pandai memang kita mencari teman. Ya, teman bijaksana salah satunya adalah memang ya di tempat-tempat yang memungkinkan lah ya, seperti di wihara dan lain-lain. Karena Bapak Ibu Saudara Dharma, saya yakin kita semuanya pernah lahir di alam sorga. Kalau tidak, Bapak Ibu nggak seneng dengar parita, ya. Kayaknya dengar parita, wah nggak enak gitu ya. Tapi kenapa kita semuanya bisa berkumpul? Karena kita pernah di alam sorga. Dan yang memungkinkan mungkin di sorga Tawatimsa, sorga 33 dewa. Walaupun ini lebih banyak ya dari 33 ya. Ya, jadi Bapak Ibu, 4 ini yang faktor kalau kita bicara dari kebudayaan Tionghoa, ya, kebijaksanaan Timur. Jadi 4 ini yang kemudian mendukung orang itu mau menjadi sukses. Nah, kemudian kenapa Hong Sui dan lain-lain bisa bermain? Ya, karena pada dasarnya manusia kalau di Feng Shui itu ada yang namanya 5 elemen, ya, logam, air, kayu, api, tanah. Kita semuanya punya 5 unsur itu. Tidak boleh berlebih, tidak boleh kekurangan. Orang logam yang kebanyakan logam biasanya pernafasannya bermasalah. Gitu ya. Jadi harus seimbang, ya, harus seimbang. Nah, jadi Bapak Ibu dalam tradisi Tionghoa ada yang namanya pace. Pace itu kalau pernah dengar adalah 8 huruf. Ya, tahun, bulan, tanggal, ya hari, dan jam.
Jadi inilah yang membentuk seseorang menjadi elemen yang lengkap. Sio adalah salah satu yang ada di dalam pace. Jadi kalau kita lahir di tahun kayu, ya di tahun kayu api, belum tentu unsur Anda api. Ya. Ada yang orang api harusnya galak, tapi kok nggak galak gitu ya. Ada yang namanya sio macan kok tapi diem aja gitu ya. Mungkin macan ompong kali ya. Jadi Bapak Ibu, kita lahir ya karena ada sesuatu. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kita lahir lagi di sini? Kenapa kita lahir kembali? Kita lahir kembali karena ada urusan yang belum selesai. Ya. Urusannya dengan siapa? Dengan orang tua kita bisa, dengan saudara kita bisa, ya, dengan teman kita bisa, dengan pasangan kita bisa, dengan anak kita bisa. Jadi kalau kita bertemu, wah ini papa mama saya ini, ya, kok kayaknya mama sama saya ciong abis gitu ya katanya ya. Kayaknya kalau ngadep saya tuh kayak marah aja. Tapi kalau sama yang lain kok tidak. Ada sesuatu. Jadi ada ceritanya juga ya. Jadi ceritanya di zaman Buddha ada yang juga seperti itu ya. Yang bermusuhannya terus menerus akhirnya berkepanjangan terus. Sampai akhirnya yang terakhir dalam kehidupan terakhir ya mereka lahir, yang satu jadi peri, yang satu jadi manusia biasa dia punya anak. Si perinya ini mau anaknya itu dibunuh gitu ya, karena dia juga dulu pernah punya anak digugurin terus. Jadi waktu dalam kehidupan yang lalu, ya. Tapi ketemu Buddha, kemudian Buddha mendamaikan, ya. Kemudian Buddha mendamaikan, ya. Akhirnya kemudian didamaikan. Jadi ditanya, apakah mau selesai sampai di sini atau mau dilanjutkan, gitu ya? Mau selesai di situ, ya sudah. Ya. Kalau sudah di sini, si peri ini mau gendong anaknya, Buddha mengatakan kasih, suruh perinya gendong anak, gitu ya. Setelah gendong selesai, ya. Jadi tidak berkelanjutan lagi. Jadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang harus kita selesaikan dalam kehidupan yang sekarang. Ya. Entah itu dengan siapapun. Kalau memang saya pernah berbuat buruk kepada dia dan saya mendapatkan balasan, tentunya adalah sesuatu, oh mungkin saya pernah melakukan hal yang buruk dengan dia dalam kehidupan yang lalu. Ya. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang ini yang namanya Buddhisme, terutama dunia Barat itu berkembang dengan pesat, ya, berkembang dengan pesat. Bisa jadi mereka dulu umat Buddha, cuman lahirnya jadi orang bule. Tapi begitu dia mendengarkan ajaran Buddha, dia kemudian sinkron lagi dan kemudian menjadi Buddha. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kalau dengan meditasi kita bisa melihat kelahiran kita sebelum-sebelumnya. Ya. Dulu meditasi. Jadi kalau kita mau lihat kelahiran kita sebelumnya, kita harus bermeditasi. Tapi ada cara kedua, kalau kita mau lihat kelahiran kita sebelum-sebelumnya, ada yang namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya hipnoterapi. Tapi Bapak Ibu jangan sembarangan juga ya kalau hipnoterapi. Jadi dengan orang yang terpercaya. Dalam hipnoterapi ini, orang dibuat dalam posisi sadar dan tidak sadar gitu ya. Dan di sini kemudian ada yang namanya, salah satu cabangnya adalah yang namanya past regression. Past regression adalah regresi dalam kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kemarin saya baru lama ketemu dengan teman saya dan dia bukan agama Buddha, ya, tapi dia belajar hipnoterapi dan saya singgung mestinya belajar past regression. Akhirnya dia juga sebenarnya belajar gitu ya. Dan dia pernah di past regression juga, ya, dan pernah past regression juga. Dan dia tahu kenapa sekarang ini saya seperti kok sama orang tuanya tidak akur dan lain-lain ya. Jadi dia sudah paham ya. Jadi masalahnya bukan sesuatu yang tidak adil
Jadi Bapak Ibu, kalau kita lahir sekali, ya, kita mungkin sedang sempurna. Kalau lagi mendapatkan sesuatu yang mengganggu dalam hidup kita mungkin bisa coba bilangnya adalah ini adalah cobaan. Ya. Tapi kalau orang itu lahir cacat, itu bukan cobaan lagi. Hidupnya sudah dicoba-coba kalau cuma sekali doang, ya. Jadi lahirnya cacat langsung, ya. Tentunya ada sesuatu kenapa dia lahir cacat. Ya. Bapak Ibu, di Jalan Raya Bogor itu ada salah satu panti asuhan namanya Tunaganda. Saya nggak tahu masih ada atau enggak. Saya ke sana itu sekitar 20 tahun yang lalu, ya waktu itu. Jadi adik saya ulang tahun 17 tahunnya di panti asuhan, ya panti asuhan Tunaganda. Jadi namanya Tunaganda, ya. Tuna itu kan cacat, ganda, jadi lebih dari satu. Jadi di situ ada yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, jadi harus lebih dari satu yang masuk sana. Ya. Tapi ada juga yang apa? Yang tunanetra dan idiot. Kan tuna juga gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang keterbelakangan mental dengan hidup badan yang sempurna saja harus penuh ketergantungan. Tapi kalau dia cacat dan keterbelakangan mental akan menjadi sulit. Ya. Dan kalau udah seperti itu, kita harus bisa mendoakan semoga dia bisa mendapatkan ya berkah karma yang baik, dan juga inilah dia karma buruk dia yang terakhir. Sama kalau kita menggunakan function ya. Function itu kan kita melepas ikan dan lain-lain gitu ya. Biasanya salah satunya kita doakan semoga ini adalah kelahiran kamu yang terakhir sebagai binatang. Jadi lahirlah nanti di alam yang lebih baik. Karena kita juga pernah lahir jadi binatang, ya, cuman nggak inget. Ya binatang ada yang inget, ya kan? Jadi nggak ada yang inget gitu lahir jadi binatang, ya. Yang kita ingat adalah kelahiran kita mungkin sebagai manusia dan sebagai lain-lain. Ya, sebagai manusia mungkin masih ingat. Tapi kalau kita lahir sebagai di alam dewa, mungkin kita juga nggak inget karena kita di alam manusia. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, jadi sesuatu yang kemudian ramalan dan lain-lain boleh kita pegang sebagai pegangan kita, tapi juga jangan menjadi beban di kita. Ya. Jadi kalau dibilang ada yang ini gitu ya, apakah itu semuanya berlaku? Ya tidak. Apakah saya nggak percaya? Ya saya percaya gitu ya. Tapi saya tidak percaya kalau itu tidak bisa diubah. Ya. Karena kalau dalam konsep itu ada nama Tian Tiren. Tian itu dari langit, Ti-nya itu dari bumi, Ren-nya itu manusia. Memang ketika lahir kita punya sesuatu yang ini kamu sudah seperti ini. Tapi lahirnya kemudian kita perjalanan di bumi dan ketemu dengan orang. Ada orang yang mungkin setelah menikah rezekinya menjadi lebih baik. Berarti istrinya mungkin sedang bayar karma ke suaminya. Jadi melimpah. Dan Bapak Ibu, jangan juga menjadi pikiran kita, kok saya sembahyang, saya berdoa, kok dapat yang buruk terus. Jadi percuma dong saya sembahyang. Sebenarnya dalam hidup kita ini, pertama adalah menambah yang baik, yang kedua mengurangi yang buruk. Jadi kalau buruknya kita dikurangin, harusnya kita bersyukur gak? Bersyukur. Jadi utangnya lunas gitu ya. Walaupun bertubi-tubi ya, ada yang bertubi-tubi gitu ya. Dia utangnya mungkin lunas. Ya, tapi setelahnya akan menjadi lebih baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi nanti kita ditanya jawab saja ya, kalau yang mungkin banyak yang lebih mau bertanya jawab ya. Jadi saya hanya menjelaskan mengenai hal ini ya. Jadi ketika kita lahir kita punya karakter yang bisa sama, bisa beda. Dan dari karakter itulah kita nanti berjalan dalam hidup kita ini bertemu dengan unsur dan lingkungan yang membentuk diri kita. Ya, yang membentuk diri kita.
apakah itu menjadikan kita mendapatkan sesuatu yang baik ataukah mendapat sesuatu yang buruk. Tapi yang dari mindset kita adalah kalau baik dan buruk, baik kita syukuri, buruk pun kita harus syukuri. Ya. Karena apa? Bisa jadi kita sedang melunasi hutang dalam kehidupan yang sekarang, ya. Jadi jangan kemudian saya percuma ya, saya sembahyang berdoa gitu ya. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berdoa, bukan kita mau mendapatkan, tapi sebenarnya apa sih yang ketika Anda meditasi atau berdoa, kita malah nggak dapat apa-apa. Kok nggak dapat apa-apa? Karena ketika kita berdoa atau meditasi, malah kita bukan mendapatkan, tapi kita harus melepaskan. Ya, lepaskan aja gitu. Ya, lepaskan kemudian afirmasi. Bapak Ibu yakin bawah sadar kita itu sedemikian hebatnya, hanya mungkin kita tidak pernah menggunakan. Ya. Malah mungkin teman kita yang lain malah menggunakan afirmasi itu, tapi kita di Buddha tidak pernah menggunakan afirmasi itu. Padahal yang berkaitan dengan pikiran itu dipelajari dalam Buddhisme. Ya, dipelajari dalam Buddhisme. Jadi kalau pikiran kita bilang, saya nggak beruntung lah gitu ya. Seumur hidup kita tidak beruntung. Ya. Tapi saya bersyukur, terima kasih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara Dharma, jangan lupa ketika sembahyang, yang pertama kita ucapkan adalah bersyukur dan berterima kasih. Jadi nanti ya akhir tahun, ya kita semuanya kan akhir tahun sembahyang, ya. Kemudian nanti di Imlek juga ya, sembahyang juga. Ya, ya pertama kita ucapkan rasa syukur dan terima kasih. Kenapa? Karena Buddha juga mengatakan ada orang yang susah ditemukan dalam kehidupan ini, yaitu orang yang bersyukur dan berterima kasih. Itu susah, limited edition, ya. Karena kita merasa kita selalu kurang, ya, kita selalu kurang. Ya. Ya, jadi kembali lagi kepada kita semuanya, mari kita semua berpikir positif. Ya. Setiap kejadian, setiap tahun, setiap hari ada apapun pasti ada yang namanya baik dan ada yang namanya buruk. Yang namanya ciong itu pasti ada. Tapi bukan berarti kemudian kita harus menyerah, ya sudah. Jadi kita terima aja gitu ya, enggak. Ya. Karena kita semuanya harus diyakinkan kita lahir, kita punya karakter. Ya, karakter ini yang susah diubah. Marilah kita gunakan yang yang kurang dari kita menjadi sebuah diperbaiki, yang lebih dari kita juga harus kita perbaiki dan kita manfaatkan. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, Saudara Dharma, setidaknya kalau nanti ada waktu lebih, nanti kita bisa menghitung sebenarnya. Bapak Ibu kan punya handphone ya, jadi nanti ya kalau waktunya ada ya, jadi saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan? Ini ilmunya kita loh, masa kita nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu, saya elemennya apa sih gitu ya? Kayu, air, ya itu kita harus tahu. Minimal itu dulu ya. Tapi setelahnya saya nggak terima ramalan ya. Tapi Bapak Ibu paham gitu ya. Oh, saya orang yang seperti ini. Manfaatkanlah tipe karakter Bapak, elemennya menjadi sebuah yang menjadi sebuah yang terbaik lah ya, yang untuk bisa digunakan. Ya. Baik, itu saja saya serahkan kepada protokol. Oke, sebentar lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma yang ingin bertanya, kita menyediakan 2 metode. Yang pertama adalah metode secara lisan. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa angkat tangan dan maju ke depan, lalu tanyakan secara langsung kepada Romo. Lalu metode yang terakhir adalah metode pertanyaan WhatsApp. Apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak ingin bertanya secara lisan, boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke nomor admin Wihara Pluit Dharma Sukha di nomor 0811992198. Baik, berhubung kita sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam sedama, sambil menunggu jawabannya akan masuk, kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita halaman 47. Bersama-sama kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Omani Padme Hum. Dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada-nada, berdendang nan sukacita, bagi batin nan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia. Tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua. Makhluk hidup kembangkanlah karuna mudita, sampai tercapai pantai bahagia Omani Padme Hum. Kita ulangi lagi dari mengalunkan desiran nada-nada. Mengalunkan desiran nada-nada, berdendang nan sukacita, bagi batin nan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia. Oh, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua. Makhluk hidup kembangkanlah karuna mudita, sampai tercapai pantai bahagia Omani Padme Hum. Omani Padme Hum. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka ke sesi pertanyaan lisan terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman sedharma ada yang ingin bertanya secara lisan? Silakan angkat tangan dan maju ke depan.
Apabila tidak ada yang ingin bertanya secara lisan, kita masuk ke sesi pertanyaan WhatsApp. Untuk yang pertanyaan ini, Namo Buddhaya Romo, mohon pencerahan mana yang lebih baik antara berdoa dengan ucapan semoga atau afirmasi yang lebih ke ucapan yakin, dan bagaimana penerapannya Romo? Baik, yang bertanya ini biasanya mungkin pernah baca-baca ya. Pernah baca-baca di beberapa yang katanya kalau kita berdoa semoga itu kayaknya kurang yakin gitu ya. Jadi ada yang namanya afirmasi adalah sesuatu yang kita maunya yakin gitu ya, pasti. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu ditentukan dari pikiran kita, ya. Kalau kita berdoa dengan pikiran mengucapkan semoga, ya. Semoga sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa, ya. Jadi semoga ini lebih kepada bagaimana kita diberikan kesempatan juga untuk melakukan sesuatu yang baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, untuk mencapai itulah kita harus banyak melakukan hal-hal yang baik gitu. Sebenarnya itu. Jangan kita bilang semoga semua makhluk bahagia tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi sama binatang masih benci gitu ya, sama orang masih benci gitu ya, sama teman juga masih suka iri gitu ya. Berarti kan kita nggak menginginkan berbahagia. Ya. Jadi kalau kita berbicara semoga, sebenarnya pengertiannya itu adalah sesuatu yang pasti, di mana dalam hal kita nanti kedepannya dalam hal itu semoga, yaitu adalah kita akan banyak mendapatkan hal-hal yang mungkin membuat kita harus siap untuk menerimanya itu. Ya. Beda dengan afirmasi, jadi memang afirmasi ini lebih kepada mungkin kalau di yang bukan Buddhis biasanya banyak menggunakan ini ya afirmasi. Jadi saya biasanya afirmasi juga menggunakan kata-katanya, jadi saya sempat belajar juga. Jadi afirmasi ini lebih menggunakan kata-katanya juga harus diperbaiki. Ya, jadi sebenarnya ketika afirmasi, saya bersyukur sudah mendapatkan kebahagiaan. Boleh kan seperti itu? Ya. Kalau afirmasinya seperti itu, ya boleh. Ya. Berarti memang saya sudah berbahagia. Cuma saya tidak akui itu gitu ya. Jadi kita harus afirmasi, saya berbahagia, saya berbahagia. Ada kan teknik meditasi juga seperti itu ya. Saya berbahagia, semoga saya berbahagia, saya berbahagia, saya berbahagia, saya berbahagia, berbahagia, terus doain dirinya sendiri. Ya, itu afirmasi. Ya, afirmasi. Dan afirmasi ini juga bukan berarti juga jangan dibentrokin dengan semoga ya. Jadi Bapak Ibu ada sebuah yang kalau anak kecil sejak kandungan, kalau di kandungan sering didengerin yang mungkin katanya kalau yang sekarang klasik gitu ya, atau sering didoain, sering apa, semuanya itu sebenarnya masuk dia afirmasi ke anaknya. Jadi sejak lah dikandung begitu ya. Jadi saya juga dulu begitu gitu ya. Jadi ya anak saya ya saya bacain parita gitu ya dari kandungan gitu ya, terserah dia mau dengar atau enggak tapi pasti itu didengar ya. Itu adalah afirmasi ya, itu adalah afirmasi. Jadi afirmasi ini kita harus banyak menggunakan keyakinan kita ya, keyakinan kita. Kalau Anda afirmasi tapi enggak yakin ya juga sama juga bohong ya. Tapi kalau Anda bilang semoga tapi saya yakin gitu, ya itu afirmasi juga ya. Jadi jangan dibentrokin antara semoga sama jangan menggunakan semoga begitu ya, karena mungkin mereka itu yang lain itu memang tidak menggunakan tidak mengenal kata semoga ya. Kalau kita semoga lebih kata apa ya, kalau nanti itu terjadi kita harus siap. Semoga saya berbahagia, tapi dalam perjalanannya kita mendapatkan ketidakbahagiaan, kita harus siap kan. Kita semoga saya berbahagia, tapi dalam perjalanannya tidak bahagia, saya tetap semoga saya berbahagia. Jadi harus konsisten ya, harus konsisten ya. Jadi
yang penting adalah keyakinan ya. Ketika Anda mengucapkan itu Anda yakin. Kalau nggak yakin percuma aja mau pakai kalimat apapun juga tidak bisa. Karena pikiran ini diprogram gitu ya, diprogram. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau anak-anak muda yang sekarang tahu yang namanya ChatGPT ya. ChatGPT ya. ChatGPT itu juga sebenarnya program. Ya, program. Jadi ketika kita tanya, dia tuh cari di database gitu ya. Banyak gitu cari, dapat tuh jawabannya gitu ya. Jawabannya ya seperti itu ya. Nah, jadi itu otak kita itu lebih dari servernya ChatGPT. ChatGPT kan servernya banyak gitu ya. Ini lebih kenapa? Karena kita berulang kali pernah lahir ya, berulang lagi pernah lahir ya. Bisa jadi Anda yang berpasangan mungkin pernah jadi pasangan juga dalam kehidupan yang sebelumnya. Karena itu kan kadang bertekad saya akan mau mendapatkan pasangan yang sama dalam kehidupan yang berikutnya. Bapak Ibu, ini ada cerita mengenai Pangeran Siddhartha dengan Putri Yasodhara. Jadi pada saat sebelum Buddha Siddhartha, sebelum Buddha Gautama sekarang ini, ada satu Buddha sebelumnya. Pada saat itu ada seorang pemuda Brahmana yang menyampaikan persembahan kepada Buddha, yang kemudian Buddha menyampaikan nanti dia akan menjadi Buddha berikutnya. Dan pada saat itu dilihat ada seorang putri yang demikian takjubnya kepada si pemuda ini sampai dia berdoa, saya nanti mau mendampingi dia dalam kehidupan setelahnya untuk mencapai cita-citanya. Kan cita-cita mencapai ini kan, mencapai penerangan. Dan itu beribu-ribu kali lahir, sampai terakhir menjadi Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara. Dan ketika Pangeran Siddhartha memutuskan menjadi Buddha, Putri Yasodhara kan sedih, kemudian hidupnya juga sama mengikuti suaminya. Dan ketika suaminya Pangeran Siddhartha mencapai Buddha, datang dipeluk kakinya oleh Putri Yasodhara. Setelah itu Putri Yasodhara meninggalkan keduniawian dan menjadi bhikkhuni. Dan disitulah doanya terkabul ya, karena dia akan mendampingi dia, ya, mendampingi si yang dulu ya mencapai cita-citanya. Tercapai dan dua-duanya tercapai. Itu beribu-ribu kali loh, beribu-ribu lagi kelahiran. Dan kita mungkin beribu-ribu kali juga mungkin pernah ketemu, cuman kita nggak tahu. Kembali lagi, yang penting adalah melatih keyakinan. Ya, Anda yakin mau pakai kata semoga atau tidak, Anda harus yakin. Harus yakin kalau pikiran itu harus positif, jangan ada keraguan, itu yang paling penting. Ya, bukan ucapan saja. Mungkin itu yang bisa dijawab ya. Oke, terima kasih Romo. Berikutnya, nama budaya Romo, bagaimana pendapat Romo tentang pernyataan ini? Peran hati yang berbahagia sangat penting dalam berdoa maupun dalam menjalankan hidup sehari-hari yang selalu berubah. Apakah Romo setuju? Setuju. Udah. Kan jawabnya itu doang kan? Ya, pertanyaan itu aja. Pertanyaan apa? Itu kan? Iya, itu aja. Ya udah setuju. Nggak diminta penjelasan kan? Ada yang nanya ini ada yang kurang pas gak? Atau pertanyaannya ada yang kurang? Ada yang mau ditanyain lagi gitu ya? Nanti silakan aja nanti ya kalau ada yang kurang. Bagaimana menggunakannya Romo? Itu pertanyaan tadi. Oh, pertanyaan yang kedua. Tambahin lagi. Menggunakan? Bagaimana menggunakannya? Menggunakan yang bahagianya itu. Iya. Oke. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Peran hati yang berbahagia sangat penting dalam berdoa maupun dalam menjalankan hidup sehari-hari yang selalu berubah. Bagaimana menggunakannya hatinya? Baik, bahagia itu adalah relatif ya, Bapak Ibu Saudara Dharma, yang namanya bahagia itu relatif. Kebahagiaan itu ada kalau kita harus benar-benar bisa melatih yang namanya melepaskan kemelekatan, melepaskan ego dan lain-lain. Dan ini sulit ya, sulit. Karena setiap manusia pasti punya ego, punya kemelekatan dan lain-lain. Selama itu masih ada, tidak ada yang namanya mungkin bahagia. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa.
Ya. Salah satunya adalah kita tetap harus melaksanakan perbuatan baik dan juga meditasi. Ya, tetap harus dilakukan. Jangan bukan berarti wah kayaknya susah ya, terus nggak ngapa-ngapain. Ya, tetap harus dilakukan. Ya. Dan juga harus bisa menahan diri. Ya, harus bisa menahan diri. Terutama mungkin adalah yang namanya ego ya. Ego sama itu adalah ini yang paling penting gitu ya. Karena ini yang paling sulit ya. Karena setiap orang pasti punya rasa ego. Apalagi kalau lagi moodnya nggak bagus ya. Moodnya lagi nggak bagus ya. Karena itulah Bapak Ibu, kalau di budaya Tionghoa, kalau zaman sekarang kan kalau ketemu orang pasti bilang apa kabar, gitu ya. Suka bilang ni hao ma gitu ya. Tapi zaman dulu mereka kalau ketemu nanyanya bukan itu. Apa yang ditanya? Sudah makan belum? Baru datang ditanya, sudah makan belum? Mungkin emak popo atau gitu kan pasti begitu tuh kalau ketemu tuh. Coba pernah perhatiin nggak? Kalau yang masih punya popo, punya emak, punya makco tuh ya. Kalau dia masih bisa ngomong, kalau ada yang datang, pastinya, cu, udah makan belum? Kenapa? Kalau perut lapar, ngomong juga nggak enak. Ya, jadi makan dulu. Kalau udah kenyang, enak, ngobrol di meja makan, baru bisa enak yang diomongin. Yang tadinya mau marah, kan beda ya marah lapar sama marah yang beneran gitu ya kan. Satu, coba kalau lagi lapar, bawaannya pasti mau marah. Kan gitu ya. Kalau udah lagi lapar, bawaannya pasti mau marah gitu. Tapi kalau udah kenyang, udah mau marah nih tadi nih. Nggak jadi. Apalagi dikasih bakut. Ada bakut gitu ya, nggak jadi marah gitu ya. Jadi ini ya, jadi tetap harus dilatih dengan yang namanya meditasi dan juga ketika melakukan apapun jangan lupa afirmasi. Semoga berbahagia. Atau kalau kita mau memberikan dana, orangnya seperti apa, kita berusaha semoga ya dia bisa menjalankan karma buruknya, mendapatkan karma baiknya dalam kehidupan yang berikutnya. Jadi sambil kita berdoa. Ya. Tapi itu memang butuh waktu, apalagi kalau memang temperamennya adalah tinggi. Ya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ingat ya, kalau kata orang kalau mau marah hitung dulu 1 sampai 100. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, lama-lama nggak marah gitu ya, udah lupa gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja ya kali ya. Karena kan sekali lagi ini lebih kepada bagaimana Anda atau kita semuanya bisa mengurangi itu dulu ya. Jangan ego, jangan kemudian merasa lebih gitu ya. Nah ini harus dikurangi dulu sambil berjalan dengan perbuatan ya. Jadi kalau nggak di perbuatan nggak bisa, susah. Ya. Berikutnya, nama budaya Romo, bagaimana membentuk nasib secara komprehensif? Terima kasih Romo. Maksudnya komprehensif apa nih? Ada mungkin yang nanya komprehensif maksudnya apa ya? Mungkin kayak lebih tertata dan detail gitu membentuk nasibnya. Seperti itu bukan? Kayak ujian aja komprehensif. Ujian komprehensif ada tuh. Seperti itu bukan ya? Betul ya? Lebih tertata ya? Iya, lebih tertata. Baik. Bapak Ibu, yang namanya nasib kita nggak ada yang tahu. Ya. Jadi yang namanya nasib kita nggak tahu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah jalankan saja apa yang sekarang ada. Karena nama sih kita nggak tahu. Apakah nanti mungkin besok kita ketemu? Belum tentu. Ya. Jadi bagaimana kita menatanya adalah menata dalam saat sekarang ini. Menikmati apa yang kita bisa lakukan. Itu aja dulu. Ya, jangan kita mikirin yang masa lalu, jangan kita mengharap yang akan datang. Buddha kan juga mengatakan hal seperti itu. Ya, kalau kita selalu mikirnya tuh yang ke dulu, mengharapnya yang akan datang, nggak bakal jadi komprehensif tuh.
Karena sekarang kita nggak nikmatin, ya, nggak nikmatin. Ya, jadi memang adalah kuncinya adalah udah nikmatin aja, jalankan saja, ya. Apa yang bisa lakukan, jalankan. Wah nanti dah saya mau nyumbang wihara kalau saya kaya, ya kalau kaya, ya. Kalau Anda bisa mengeluarkan kasih 10.000, padahal saya cuma uang punya 20.000 nih, ya, punya noban, ya udah kasih ceban lah, kasihan juga gitu ya. Udah, itu mungkin lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat, ya. Saya sering mengatakan dalam cerita, ada orang punya uang goban sama orang punya gotiao, sama-sama hilang uang goban, yang paling nyesek yang mana? Yang punya uang goban, cuman satu-satunya aja hilang. Cuma kesini bawa uang goban hilang, lah pulang kagak bisa gitu ya. Naik apa, makan kagak bisa. Tapi yang punya uang 5 juta, gotiao hilang goban, paling ngomongnya apa? Buang sial, gitu ya. Udah buang sial aja dah, kan masih ada uang ya. Tapi kalau yang goban hilang goban, itu bukan buang sial, itu sial beneran. Iya, satu-satunya aja hilang gitu ya. Itu sial beneran tuh, bukan buang sial lagi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tahu nggak sekarang karma baik Bapak Ibu, tabungan karmanya atau ini tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang namanya utang tahu nggak? Nggak ada yang tahu juga. Ya, Buddha saja masih dikejar utang loh. Cuma dia tidak membuat utang baru. Buddha tuh dikejar utang masih. Kalau kita apalagi, utangnya banyak gitu. Ya. Buddha kan juga dikejar utang ketika mau parinirwana, berjalan itu dalam posisi perutnya sakit ya, sakit perut yang nggak ada obatnya. Karena apa? Karena dalam beberapa kehidupan yang lalu, beliau pernah menjadi seorang tabib yang memberikan obat kepada seorang ibu, di mana obatnya juga membuat ibu itu juga nggak bakal sembuh, nggak ada obatnya. Jadi pernah melakukan karma buruk loh, Buddha aja pernah melakukan karma buruk. Tapi dalam kehidupan sekarang tidak menghasilkan karma lagi, tapi tetap harus bayar utang. Tetap harus bayar utang. Kita ya gitu harus bayar utang. Ya. Jadi kembali lagi jawabannya, jalankan segala kebajikan pada saat ini. Jangan kita hidup di masa lalu, jangan mengharap di masa yang akan datang. Kalau seperti itu, nasib kita terkatung-katung. Karena kita sekarang hidup di yang sekarang loh, bukan yang di lalu sama yang ini. Ya, kalau kita mikirin yang lalu, padahal kita bisa dapat cuan nih gitu ya, tapi jadi nggak dapat gitu ya, karena mikirin yang sebelumnya. Udah biarin aja, jalankan aja. Ya, jadi itu ya jawabannya ya. Oke, selesai sesi jawab pada hari ini. Apakah Romo memiliki closing statement pada Dhamma Desana hari ini? Ya baik, jadi kalau tidak ada, saya sampaikan kesimpulannya adalah hidup ini bukan tentang menyalahkan kelahiran, tapi tentang bagaimana kita memuliakan kehidupan kita yang sedang kita jalani, ya. Mengetahui nasib itu adalah kebijaksanaan, tapi memahami karma itu adalah sebuah kesadaran. Ya. Hidup tidak ditentukan oleh bagaimana, ya, lahir di mana, nasibnya seperti apa, bukan itu yang menentukan kelahiran kita. Tapi hidup ditentukan oleh bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Itu yang namanya karma. Karma kan perbuatan. Itu yang menentukan kita, karena itu yang nanti akan membawa kita dalam kehidupan yang setelahnya, bukan siapa-siapa. Ya. Jadi dengan membina batin, etika pergaulan, nasib yang bagaimanapun beratnya bisa kita jalankan. Yakin kalau apa yang kita sedang lakukan adalah semuanya demi kebaikan kita dan juga kepada kebaikan semua makhluk. Ya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara Dharma, ketika kita sembahyang kepada leluhur, biasanya kita ya mengucapkan semoga semua leluhur yang berkaitan karma dengan saya dapat menerima jasa-jasa kebajikan
ini. Karena kita nggak tahu, kita punya saudara dalam kehidupan yang kemarin-kemarin itu berapa orang. Coba hitung yang sekarang aja dah. Mama ada berapa saudara? Ada AI, GI, SAI, CI, GOI gitu ya. Kemudian ada lagi, ya aku, Jiku, Saku nih, Saku di sini Saku ya. Saku, Siku, Goku gitu ya. Banyak Goku tuh yang itu ya. Yang apa tuh? Yang 5 elemen tuh. Ya, jadi banyak. Ya. Dan Bapak Ibu yakin kita semuanya mempunyai karakter dan mari kita sama-sama menjalankannya. Jangan terpengaruh dengan semua yang menjadi, wah kamu jadi nggak bagus. Boleh kita terima tapi jangan menjadi beban. Setiap orang pasti punya, ya, seorang pasti punya. Ya, kembali kepada sio ayam dan sio kelinci yang bedanya 6. Ada kan ya pasangan yang beda 6 tapi anaknya 10. Katanya ciong, tapi anaknya menghasilkan terus gitu ya. Jadi bukan beda ciongnya, ciong adalah beda karakter, tapi bukan karena tidak bisa menjadi satu. Ya, apalagi yang sudah jadi suami istri, nanti selain itu Romo kemarin bilang ciong, udah pisah, jangan ya. Jalankan aja, karena memang itu sudah yang harus dilakukan. Anak saya punya berbakti pada saya berarti anak saya mungkin lagi bayar utang kepada saya, walaupun tidak ada utang-utangan ya karma ya. Tapi kalau anak saya tidak baik, rongrong, berarti saya sedang bayar utang sama anak saya. Jadi itu aja ya, mikirnya simpel-simpel aja. Jangan dibawa pikiran gitu ya. Jadi ntar jadi nggak tenang hidupnya. Kembali lagi tuh tadi, mau bahagia, tapi nggak berusaha melepas gitu ya. Ya susah. Kalau nggak bisa berusaha melepas gitu ya, maunya bahagia, tapi nggak berusaha melepas ya, lepas aja, jalankan aja. Yakin kita akan mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup ini. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya mungkin mari kita bersikap anjali. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang Buddha samanati, tasma soti bawantu te. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang dhamma samanati, tasma soti bawantu te. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang sangga samanati, tasma soti bawantu te. Permata apapun terdapat dalam jagat raya ini, tidak satupun yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun terdapat dalam jagat raya ini, tidak satupun yang menyamai permata Dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun terdapat dalam jagat raya ini, tidak satupun yang menyamai permata Sangga. Semoga Anda sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Kami segenap